Vientiane, sebuah ibu kota negara yang kalau dibandingkan dengan beberapa ibu kota negara di kawasan Asia Tenggara seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, dan yang lainnya, tampaknya Vientiane ini termasuk kota yang cukup sepi dan jauh dari kata hingar-bingar sebuah ibu kota negara. Suasana di sini pun cenderung lebih santai. Tidak ada kemacetan yang berarti, tidak ada kepadatan penduduk yang membludak seperti di ibu kota negara lain pada umumnya. Udaranya pun cenderung lebih segar meskipun cuaca di sini cenderung panas dan kering. Vientiane ini cocok banget buat yang bercita-cita untuk slow living di sebuah ibu kota negara karena suasananya memang santai banget meskipun jadi pusat perputaran roda ekonomi dan juga pusat pemerintahan dari negara Laos. Mata uang negara Laos merupakan salah satu mata uang dengan kurs terendah, hampir sama kayak rupiah, menjadikan negara ini sebagai tujuan para warga negara asing untuk menghabiskan masa pensiun dengan tinggal di Vientiane sambil mengelola bisnis. Kota Vientiane menjadi tujuan bagi para wisatawan asing yang baru pertama kali mengunjungi negara Laos karena Bandara Internasional Wat Thai menjadi pintu gerbang yang menghubungkan negara ini dengan beberapa negara melalui penerbangan. Nah, kali ini aku sedang berada di pusat kota Vientiane untuk melakukan one day tour. Kira-kira tempat wisata mana aja yang recommended buat dikunjungi di kota Vientiane ini ya? Ikuti terus perjalananku dan jangan lupa untuk subscribe channel Mas Bidil Journey. Sekarang aku sedang melakukan city tour di Vientiane dengan berjalan kaki. Dan tempat pertama yang aku kunjungi adalah Nam Phu Park. Nam Phu Park merupakan sebuah taman rekreasi yang tidak terlalu luas, yang di dalamnya terdapat sebuah air mancur bernama Nam Phu Fontaine. Di malam hari biasanya ada fountain show atau pertunjukan air mancur dengan lampu-lampu yang kayaknya mirip dengan light and sound show di Jewel Changi, Singapura. Coba nanti malam aku datang lagi ke sini, beneran ada nggak fountain show-nya? Nam Phu Park ini berlokasi di Jalan Rua Seta Hilat di samping Hotel Ibis Vientiane Nam Phu dan nggak jauh dari Istana Presiden Laos. Kalau mau datang ke sini sebaiknya emang waktu sore menjelang malam hari. Kalau pagi, siang kayak gini sih air mancurnya nggak beroperasi. Habis dari Nam Phu Park, aku menyusuri Jalan Rua Phang Kham. Kebanyakan nama jalan di Vientiane ini pakai kata Rua. Kayaknya sih Rua ini artinya jalan dalam bahasa Laos ya. Buat yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di sekitaran Rua Phang Kham ini cukup banyak restoran, kafe, guest house atau penginapan dan juga ada tempat pijat atau massage. Dan juga beberapa warga negara asing yang sedang berjalan kaki. Kayaknya sih wilayah sini jadi kawasan para wisatawan mancanegara buat bermalam. Soalnya di sekitar Nam Phu Park juga ada beberapa diskotik yang pengunjungnya ramai sama wisatawan mancanegara. Dan destinasi selanjutnya, di depan situ ada sebuah stupa atau candi yang kelihatannya udah tua banget. Nah, nama stupa ini adalah Tat Dam Stupa yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi dan lokasinya benar-benar di tengah kota Vientiane. Tapi sayangnya Tat Dam Stupa nggak dirawat sama sekali, padahal stupa ini menyimpan banyak sejarah dan kepercayaan lokal. Kalau dirawat kayak Candi Patat Luang sih kayaknya bisa jadi ikon atau landmark yang unik buat kota Vientiane. Lokasi dari Tat Dam Stupa ini ada di Jalan Chan Takhou Mane yang nggak jauh dari Talat Sao atau Morning Market. Sehabis mampir sebentar di Tat Dam Stupa, aku kembali menyusuri Jalan Rua Seta Hilat karena ada salah satu kuil Buddha terkenal di sini yang aku lihat di Google Maps itu lokasinya nggak begitu jauh dari Nam Phu Park. Dan
Gedung yang ada di sebelah kananku ini merupakan embassy atau kedutaan Brunei Darussalam yang buka pada hari Senin sampai Jumat mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu setempat. Oh ya, zona waktu di Laos ini sama kayak WIB atau waktu Indonesia Barat yang menggunakan UTC plus 7. Dan di samping gedung embassy Brunei Darussalam ada istana Presiden Laos yang ditulis menggunakan bahasa Lao dan bahasa Prancis. Negara Laos merupakan sebuah negara republik demokratik yang mempunyai ideologi komunis demokrasi yang diperintah oleh seorang presiden dengan dibantu oleh seorang perdana menteri. Negara Laos merupakan salah satu dari 5 negara yang masih menganut paham komunisme di dunia. Negara ini hanya memiliki satu partai yang diakui oleh pemerintah. Untuk sistem pemilihan presiden ditentukan oleh parlementer atau semacam DPR. Kemudian untuk pemilihan perdana menteri dipilih langsung oleh presiden dengan persetujuan parlementer. Meskipun Laos menganut paham komunisme, tapi di zaman sekarang negara ini membuka diri dengan negara lain dengan cara menarik investor asing dan juga membuka perdagangan seluas-luasnya dengan negara lain. Karena Laos ini merupakan negara landlocked alias terkurung sama daratan, nggak punya laut. Jadi negara ini jadi penghubung antara Cina dan negara-negara Asia lainnya dengan negara di wilayah Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Negara Laos juga membuka diri untuk para wisatawan mancanegara dan pernah meraih penghargaan sebagai tujuan wisata terbaik dunia untuk kategori arsitektur dan sejarah di tahun 2013. Sampai juga di tempat selanjutnya, sebuah kuil Buddha yang cukup populer di kota Vientiane, namanya Wat Sisaket. Wat Sisaket ini lokasinya ada di seberang istana Presiden Laos. Pagi ini cukup banyak wisatawan yang berkunjung. Tadi juga aku sempat ketemu dan ngobrol sama wisatawan dari Korea Selatan. Dia datang ke sini bareng sama rombongannya naik bus. Berarti banyak juga wisatawan asing yang datang ke Wat Sisaket ini. Wat Sisaket atau Sisaket Museum ini buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket masuknya kalau untuk wisatawan asing sebesar 30.000 kip atau sekitar Rp21.000. Terus kalau buat warga lokal tiketnya cuma 5.000 kip. Wat Sisaket dibangun pada tahun 1818 atas perintah dari Raja Anoufong, seorang raja terakhir dari kerajaan Vientiane pada masa perang antara Siam dengan Laos. Kuil ini menjadi satu-satunya kuil tertua yang masih bertahan dari era perang tersebut dengan mempertahankan bentuk aslinya. Karena pada masa itu semua kuil-kuil Buddha di Vientiane dihancurkan oleh kerajaan Siam. Arsitektur dari kuil Wat Sisaket ini justru lebih mirip kuil-kuil Buddha di Thailand dibandingkan dengan arsitektur kuil Buddha di Laos. Mungkin karena dibangunnya waktu perang sama Siam atau Thailand, sedikit banyak kerajaan Siam memberikan pengaruh terhadap arsitektur bangunan yang dibangun pada masa itu. Kuil ini menyimpan banyak sekali patung-patung Buddha yang jumlahnya sekitar 2000. Mulai dari yang terkecil kayak yang dijual di area Candi Borobudur atau Candi Prambanan, sampai yang terbesar yang berada di dalam Sim atau bangunan utama kuil Wat Sisaket. Menurut penjelasan, bangunan Sim dari Wat Sisaket ini tidak mengikuti kaidah yang biasa digunakan untuk bangunan kuil Buddha di Laos yang umumnya menghadap ke timur searah dengan aliran air dari Sungai Mekong. Sim dari Wat Sisaket ini justru menghadap ke selatan atau menghadap ke Sungai Mekong.
Inilah yang dinamakan dengan SIM atau bangunan utama dari Wat Sisaket. Pengunjung bisa masuk ke dalam dengan melepas alas kaki, tapi tidak boleh mengambil dokumentasi apapun, baik gambar maupun video, karena ini merupakan bagian yang disakralkan atau disucikan dan biasa digunakan untuk beribadah para pengunjung yang beragama Buddha. Di dalam SIM ini terdapat sebuah patung Buddha besar dan juga relik-relik Buddha seperti Hao Tian yang merupakan simbol dari Gunung Meru dalam kepercayaan Hindu Buddha. Ada juga relief-relief dan lukisan dan juga beberapa benda dari zaman dulu yang biasa digunakan untuk peribadatan umat Buddha. Setelah cukup mengeksplor Wat Sisaket, aku berjalan kaki menuju terminal bus Talat Sao yang lokasinya nggak begitu jauh dari Wat Sisaket. Jaraknya sekitar 500 meter. Karena aku mau berkunjung ke salah satu mall yang ada di pusat kota Vientiane. Meskipun nggak ada gedung yang benar-benar bertingkat tinggi, ternyata Vientiane ini punya beberapa mall meskipun nggak banyak. Cuma ada 3 atau 4 gitu kalau nggak salah yang masuk sebagai kategori mall. Untungnya ada mall yang masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Soalnya kalau ke iTech Mall, bacanya iTech atau ITECC ya, itu harus pakai kendaraan karena jaraknya lumayan jauh dari pusat kota kalau jalan kaki. Nah, kalau yang ada di sebelah kiriku ini adalah Vientiane Shopping Center. Di sini ada beberapa dealer mobil yang jualan mobil listrik yang bagus-bagus. Kayaknya sih produk dari China. Dan di kota Vientiane ini sepanjang aku berjalan, masyarakatnya itu pakai mobil yang masih bagus-bagus dan terbilang baru.
Justru mobil kayak Land Cruiser, Pajero, Fortuner, mobil-mobil double cabin, terus sedan kayak Camry justru mendominasi jalanan di Vientiane. Ada juga sih mobil-mobil tua di sini, tapi kebanyakan pick up. Itu juga cuma dipakai buat songtao atau sejenis angkot. Naga Mall, salah satu dari sedikit mall yang lokasinya berada di pusat kota Vientiane. Salah satu shopping center yang benar-benar berbentuk mall dan ada berbagai outlet, supermarket, restoran, dan juga bioskop. Naga Mall ini emang nggak seramai dan se-crowded mall-mall di ibu kota negara lain. Karena memang Laos ini penduduknya cuma 8 juta jiwa dan di Vientiane sendiri penduduknya sekitar 840 ribu jiwa. Nggak sampai sejuta ya. Tergolong sedikit juga jumlah penduduknya untuk sebuah ibu kota negara. Terus sekarang juga pas weekday, jadi ya kondisinya lengang kayak gini. Karena di Naga Mall ini ada supermarket, sekalian mampir buat beli beberapa keperluan selama perjalanan. Dan sekarang aku mampir di supermarket miliknya Park Son yang punya beberapa supermarket atau mall di Asia Tenggara kayak di Malaysia, Vietnam, Indonesia juga ada sepertinya di Bali kalau nggak salah. Lihat-lihat dulu air mineral, soalnya ini yang paling penting biar nggak dehidrasi. Karena kalau jalan-jalan di luar negeri itu lebih banyak gerak, soalnya rugi kalau cuma dipakai buat istirahat. Di sini harga air mineralnya variatif mulai dari 6.000 kip sampai 20.000 kip. Terus ada juga minuman manis, tapi kayaknya banyak yang produk dari Thailand sih.
Nah, yang harganya 1,2 juta kip ini merupakan kopi dari Laos. Karena negara Laos ini merupakan negara yang kondisi alamnya didominasi sama dataran tinggi, jadi negara ini juga menjadi penghasil kopi, meskipun nggak setenar kopi Vietnam. Tapi harga kopinya ada juga yang lebih murah sebesar 105.000 kip. Kalau yang harga 1,2 juta tadi kayaknya kopi dengan kualitas paling tinggi ya. Produk Indonesia ada juga ternyata di Naga Mall Vientiane ini. Makanan ringan yang familiar ini diimpor dari Indonesia karena pas lihat kemasannya itu produksi dari PT Mayora. Untuk yang varian warna putih ini aku baru pertama lihat di Laos. Soalnya belum pernah lihat sih di Indonesia. Habis belanja di Naga Mall, sekarang waktunya mampir di salah satu tempat makan karena sudah jam makan siang. Di sini jualan berbagai macam bakaran kayak ayam bakar, ikan bakar, daging babi bakar, sosis, dan ada juga kodok bakar. Lokasinya ada di seberang Vientiane Shopping Center, di sebelah Naga Mall sama Terminal Bus Talat Sao. Untuk range harganya mulai dari 20.000 kip sampai 90.000 kip. Di sini juga ada nasi karena kita merupakan orang Asia yang wajib ada nasi kalau makan. Tapi nasinya di sini kayak nasi ketan atau sticky rice. Dan juga ada sayur-sayuran tapi nggak tahu sayur apa. Destinasi terakhir dalam one day tour di kota Vientiane kali ini, aku mau mengunjungi sebuah monumen yang sangat ikonik dan menjadi landmark di kota Vientiane, bahkan negara Laos. Monumen ini wajib banget masuk dalam list kalian kalau berkunjung ke kota Vientiane. Lokasinya ada di sebelah timur laut dari Wat Sisaket. Kalau dari Terminal Bus Talat Sao tempatku terakhir tadi sekitar 1 km, nggak begitu jauh lah buat jalan kaki. Itu udah kelihatan monumennya, bentuknya familiar kan. Patuk Sai atau Victory Monument, sebuah monumen perang yang dibangun pada tahun 1957 sampai 1968 di ibu kota negara Laos yaitu Vientiane. Monumen ini didedikasikan untuk perjuangan rakyat Laos yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari kolonial Perancis. Patuk Sai sendiri berarti pintu atau gerbang kemerdekaan. Arsitektur dari monumen ini mengadopsi bentuk dari Arc de Triomphe yang ada di Prancis, meskipun desain dari Patuk Sai ini sebenarnya khas dari arsitektur Laos. Patuk Sai ini berlokasi di Jalan Lan Sang yang berada segaris lurus dengan Istana Presiden Laos dan berada di dalam kawasan Patuk Sai Park. Di monumen ini wisatawan bisa naik ke bagian atas untuk melihat suasana kota Vientiane dari atas Patuk Sai. Dan untuk tarif naik ke atas Patuk Sai sebesar 30.000 kip bagi wisatawan mancanegara dan 5.000 kip bagi wisatawan lokal. Tapi sayang banget aku nggak sempat buat naik ke atas Patuk Sai ini karena keterbatasan waktu. Semoga aja di lain waktu aku bisa ke Vientiane lagi buat naik ke atas Patuk Sai ini. Di kawasan Patuk Sai Park ini ada sebuah air mancur atau Patuk Sai Fountain yang beroperasi di malam hari. Kayaknya sih sama dengan di Nampo Park. Terus ada juga gong perdamaian dunia yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Dan sayang banget kali ini harus terlewat gongnya karena baru tahu pas sudah balik ke Thailand kalau ternyata ada gong perdamaian dunia dari Indonesia di Vientiane ini. Habis ini aku mau menikmati suasana malam hari di kota Vientiane. Kira-kira tempat apa aja ya yang cocok buat dikunjungi di malam hari di ibu kota negara Laos ini?
Stay tune terus di channel Mas Bidil Journey dan jangan lupa subscribe juga channel ini.